What up guys, welcome back to my another YouTube video. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan di channel AK Production. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas sebuah lensa keluaran dari Panasonic, Leica 25mm f1.4. So pantengin video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa diklik subscribe, diklik tombol notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Tanpa panjang lebar, mari langsung kita bahas dan review lensa Panasonic Leica 25mm f1.4. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah build quality terlebih dahulu. Lensa ini terbuat dari plastik. Walaupun dia terbuat dari plastik, dia menggunakan plastik yang solid, yang oke, yang enak dipegang, yang kelihatan premium gitu ya. Ya, menurut gua lensa-lensa Leica itu ya, menurut gua sih premium terlihatnya. Apalagi ada brand Leica-nya gitu ya. Itu tuh membuat lensa ini menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya build quality-nya aja, tetapi kualitas yang dihasilkan juga. Adapun mountingnya terbuat dari metal, so lensa ini cukup oke kita investasikan uang kita untuk membeli lensa ini dalam jangka waktu panjang. Lensa ini hanya memiliki berat 205 gram saja, so nggak bikin kalian tangannya pegel jika menggunakan lensa ini beserta kamera Lumix. Kalau gue pakai ini adalah Lumix J9, berlama-lama itu nggak akan bikin tangan kalian pegel. Mungkin seharian jika kalian jalan project dari pagi sampai malam, gue yakin banget lensa ini nggak akan bikin tangan kalian kesemutan atau pegel atau apapun ya, karena beratnya itu nggak akan lebih dari 1 kg yang jika digunakan di kamera Lumix G9 gue ini. Adapun diameter lensa ini adalah 46 mm, jadi buat kalian yang mau menggunakan filter ND filter atau UV filter atau filter yang lain, jangan lupa pastikan dulu diameternya berapa, baru kalian sesuaikan dengan lebar filter yang akan kalian gunakan. Jangan sampai salah beli, oke? Adapun autofocus dari lensa ini menurut gua oke banget, cukup baik, walaupun masih banyak lensa ataupun kamera-kamera lain yang autofocusnya lebih baik, tapi menurut gua ini cukup baik dan bisa diandalin. Gua kemarin ngerjain project dan sengaja ngetes menggunakan lensa ini, apakah lensa ini oke untuk autofocusnya. Ternyata masih cukup baik dan oke banget, bisa diandelin. Dan yang terpenting adalah motor autofocusnya tidak berisik alias smooth, sehingga kalau kita menggunakan untuk produksi video dan tidak menghasilkan suara noise dari si lensa tersebut. By the way, lensa ini launching atau tahun pembuatan awalnya itu tahun 2011, udah sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi menurut gua untuk autofocus cukup baik seperti gue bilang tadi untuk project-project tertentu. Tapi jika kalian ingin membandingkan dengan lensa yang lain yang lebih cepat, itu lebih banyak. Dan menurut gue juga, buat gue pribadi, AF itu nggak terlalu penting-penting banget, karena kebanyakan gue menggunakan manual fokus untuk mengerjakan project-project gue. Oke, yang selanjutnya adalah image quality-nya. Nah, menurut gue nggak usah diragukan lagi, image quality dari lensa ini oke banget, bisa diandalin banget. Hasilnya sangat tajam di bukaan terbesarnya 1.4 sampai dengan 16. Gue udah cobain di 1.4-nya itu moto objek, di belakangnya blur, objeknya terlihat dengan detail, dengan jelas, dan tidak mengecewakan sama sekali. Semakin naik di F2, 3, dan selanjutnya itu semakin detail, semakin tajam, semakin oke hasilnya. Jadi menurut gua lensa keluaran dari Leica ini nggak perlu diragukan lagi kualitas atau image quality-nya.
Dan by the way, gue juga udah nyobain untuk motret di menghadap matahari gitu ya, di terik-terik matahari di sore hari. Waktu itu sekitar ya mau matahari mau turun lah ya, itu kan lumayan agak terik. Gue menghadap ke ke lensanya, bisa mendapatkan flare yang cukup oke, dan hasilnya juga detail, masih bisa detail untuk objek sampingnya ya. So nggak jadi masalah untuk nge-shoot di menghadap matahari untuk di lensa ini. Seperti yang gue bilang di awal tadi, lensa ini memiliki bukaan terbesarnya yaitu di f1.4 dan bukaan terkecilnya sampai dengan f16. Untuk hasil videonya, lensa ini oke banget karena udah gue pakai beberapa kali untuk menggunakan untuk project-project gue, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan banget untuk bukaan f1.4-nya sampai dengan f16-nya. Di 1.4 itu kita bisa menghasilkan bokeh yang ciamik dengan detail objek yang sharp atau tajam. Oh ya, by the way, lensa Panasonic Leica 25mm f1.4 ini memiliki mounting untuk sistem Micro Four Thirds. So buat kalian yang mau meminang lensa ini, pastikan mountingnya sesuai. Contohnya misalnya kayak Olympus, Lumix atau Black Camera Cinema. Nah, itu adalah salah satu atau salah banyak gitu ya, lensa dengan sistem Micro Four Thirds. Adapun lensa ini harga barunya kisaran di antara 6,9 sampai 7 jutaan, tergantung gimana sellernya, dan harga secondnya itu 4 sampai 5 jutaan gimana kondisi barang, kelengkapan, dan lain-lain ya. Dan lensa ini tidak memiliki distorsi atau minim distorsi, sehingga tidak mengganggu hasil video kalian, baik foto maupun video gitu ya. Sangat-sangat minim distorsi. Nah, itu tadi dia kelebihan-kelebihan dari lensa ini. Adapun kelemahannya, menurut gua nggak terlalu banyak. Yang pertama adalah lensa ini belum memiliki OIS atau Optic Image Stabilizer. Dan yang kedua adalah lensa ini belum anti air atau anti splash ya, sehingga jika kalian yang memotret di kondisi yang sedikit ekstrim, itu harus hati-hati, dan menurut gue tidak direkomendasikan. Untuk autofokusnya seperti gue bilang sebelumnya cukup baik, cuma kalau kalian ingin mengandalkan atau mendewa-dewakan autofokus, lensa ini bukan pilihan dan gue tidak merekomendasikan. Tapi buat kalian yang tidak terlalu mendewakan tentang autofokus, lensa ini recommended banget. Karena menurut gue sih untuk project-project atau sekedar podcast, autofokus lensa ini cukup baik banget dan bisa diandelin. Ya, melihat karena lensa ini cukup tua, 11 tahun lalu, tahun 2011 itu ya lumayan lama ya. Dan by the way ini dia udah mengeluarkan gitu ya yang Mark II-nya. Kalau katanya sih itu lebih baik di autofocus dan udah silent gitu ya di diafragmanya. Nah, satu lagi nih kelemahannya, ketika dia buka diafragma, buka diafragma ya, naikin diafragma atau nurunin diafragma di misalnya di f1.4 naik ke f1.6, 8 dan sebagainya, itu akan ada suara seperti apa ya, klik gitu ya, kris gitu. Tapi itu nggak terlalu mengganggu sih menurut gua, karena ketika lo mau memoto kan otomatis kan naikin dulu tuh si diafragmanya baru kalian foto kan, dan itu menurut gue tidak begitu memusingkan lah ya. Atau jika kalian menggunakan video juga menurut gue sih setting di awal dulu kan diafragmanya, baru kalian nge-record gitu, nggak jadi masalah. Oke, itu tadi dia review singkat tentang lensa Panasonic Leica 25mm f1.4-nya. Kalau menurut gue sih lensa ini sangat recommended banget untuk kalian beli karena hasilnya tajam, build quality-nya juga oke, harganya untuk lensa-lensa Leica cukup murah di entry levelnya gitu ya, karena lensa-lensa Leica lainnya mahal gitu ya, bisa ada yang 8 juta bahkan sampai 12 juta, 15 juta, dan Leica asli itu bener-bener yang ada yang 60 juta bahkan. Ya namanya juga Leica ya, gue juga nggak tahu kenapa brand itu mahal banget ya. Mungkin memiliki nilai historis yang tinggi di beberapa orang, ada nilai sentimental tersendiri, sehingga untuk beberapa orang Leica itu memiliki apa ya, proud ya, memiliki kebanggaan untuk mempunyainya. Dan ini salah satu lensa yang gue keep
Ada beberapa yang udah pernah gue cobain seperti Lumix 25mm f1.7 itu gue lepas, dan Olympus juga pernah gue cobain lensa 25mm f1.7 dari Olympus juga gue lepas. Yang ini yang gue pertahankan karena menurut gue hasilnya sangat baik, bahkan di bukaan terlebar di 1.4. Oke, mungkin segitu dulu review gue kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih. Mungkin ada beberapa yang belum gue bahas, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Di next video gue bakal ngebahas, atau gue bakal buat khusus untuk ngebahas autofocus dari lensa ini, karena ada beberapa mungkin penasaran gimana autofokusnya. Nanti gue bakal pisahkan videonya, so kalian subscribe dulu aja channel ini supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Thanks for watching, see you in the next video and stay creative. Bye bye.